Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 21182 dari kelas BDP 1E. Di sini saya akan menguraikan fungsi dan gejala defisiensi hara makro dan mikro pada tanaman kelapa sawit dan juga karet. Fungsi unsur hara makro yang pertama itu ada nitrogen, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, sintesita asam amino dan protein pada dalam tanaman. Yang kedua itu ada fosfor, berfungsi untuk merangsang pembentukan akar, bunga, dan buah biji, dan pembelahan sel tanaman, serta pembesaran jaringan. Yang ketiga itu ada kalium, berfungsi untuk proses fotosintesa, pengangkutan hasil asimalisasi, enzim, dan mineral, serta meningkatkan daya tahan tanaman. Yang keempat itu ada kalium, berfungsi untuk pembentukan dinding sel, pertumbuhan akar halus, dan merangsang pertumbuhan biji. Yang kelima itu ada magnesium, berfungsi untuk penyusunan klorofil, menambahkan kadar minyak, dan mengaktifkan enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat. Yang keenam itu ada sulfur, berfungsi untuk pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein dan vitamin. Kita lanjut untuk yang kedua dengan fungsi unsur hara mikro. Yang pertama ada besi, berfungsi untuk membantu pembentukan klorofil, penyusunan protein, dan penyusunan enzim. Yang kedua itu ada boron atau borium, berfungsi untuk pembentukan protein, buah, dan perkembangan akar. Yang ketiga itu ada mangan, berfungsi untuk katalisator, enzim, dan perombakan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Yang keempat itu ada tembaga, berfungsi untuk pembentukan vitamin A dan pembentukan klorofil. Yang kelima ada seng, berfungsi untuk pembentukan protein, asam indolestitik, dan transformasi karbohidrat. Yang keenam itu ada molybdium, berfungsi untuk penyerapan N atau nitrogen, pengaitan N, asimalisasi N, dan pembentukan asam amino serta protein. Lanjut. Oke, mari kita lanjut ke gejala defisiensi unsur hara makro pada tanaman kelapa sawit dan juga karet. Yang pertama ada gejala defisiensi unsur nitrogen pada kelapa sawit adalah warna daun agak kuning-kuningan, pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil, perkembangan buah tidak sempurna masa sebelum waktunya, dapat menimbulkan daun penuh dengan serat. Hal ini dikarenakan menebalnya membran sel daun sedangkan selnya sendiri berukuran kecil-kecil. Jika kurang unsur nitrogen dalam keadaan parah, daun menjadi kering dimulai dari bagian bawah terus ke bagian atas. Yang kedua ada gejala defisiensi fosfor pada kelapa sawit adalah terhambatnya pertumbuhan sistem perakaran batang dan daun. Warna daun seluruhnya menjadi hijau tua atau keabu-abuan, mengkilap, sering pula terhadap pigmen. Warna merah pada daun bagian bawah. Selanjutnya mati. Pada tepi daun, cabang dan batang terdapat warna merah ungu yang lambat laut berubah menjadi kuning. Hasil tanaman yang berupa bunga, buah, dan biji merosot. Buahnya kerdil-kerdil, kecil, dan lekas matang. 3. Gejala defisiensi unsur K atau kalium pada kelapa sawit adalah daun-daun berubah menjadi mengkerut, kering, atau keriting. Kadang-kadang daun mengkilap tetapi tidak rata ujungnya dan rapi atau tepi. Daun tampak menguning pada tulang daun, tampak bercak merah coklat. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil mutunya jelek. Buah mudah gugur sehingga hasil panen rendah. Pertumbuhan akar biasanya sangat terbatas. Ujung akar akan tumbuh kurus dan pendek. Akar cenderung berwarna gelap dan hitam. Akar-akar atau cabang dan akar rambat sangat kurus ataupun sangat kurus dan selalu memperhatikan gejala pembusukan akar. Kekurangan unsur hara kalium ataupun kalsium pada kelapa sawit. Daun-daun muda selain berkeriputan mengalami perubahan warna pada ujung dan tepi-tepinya, klorosil atau berubah menjadi kuning, dan warna ini menjalar antara tulang-tulang daun dan jaringan-jaringan daun. Pada beberapa tempat mati kuncup. Daun muda telah tumbuh akan mati. Pertumbuhan sistem perakaran terhambat, kurang sempurna. Pertumbuhan tanaman demikian lemah dan menderita. Masuk kita yang kelima, kekurangan unsur hara magnesium. Daun-daun tua mengalami klorosil, tampak di antara tulang-tulang daun
mudah terbakar oleh teriknya sinar matahari karena tidak mempunyai lapisan lilin. Karena itu daun banyak yang berubah menjadi coklat tua, kehitaman, dan mengkerut. Dan yang keenam, kekurangan unsur hara sulfur. Gejala kekurangan sulfur ditandai daun muda menjadi hijau kekuningan dengan tulang daun kekuning-kuningan. Pengaruh kekurangan sulfur pada tanaman sawit sangat mempengaruhi pembentukan protein yang merupakan zat sangat berpengaruh terhadap metabolisme sel dalam pembentukan hormon dan enzim. Untuk mengatur sistem reproduksi dalam menghasilkan TBS, beberapa asam amino pada minyak sawit yang merupakan cikal bakal pembentukan CPU dalam sistem metabolisme dikopling oleh senyawa sulfur. Gejala defisiensi unsur hara mikro terhadap kelapa sawit dan karet. Yang pertama ada gejala defisiensi unsur hara besi pada daun muda berwarna kuning di antara tulang daun, biasanya di pembibitan atau setahun di awal tanam di lapangan. Yang kedua, kekurangan borium menyebabkan ujung daun tidak normal, rapuh, dan berwarna hijau gelap. Daun baru memendek sehingga bagian atas tanaman terlihat rata. Yang ketiga, kekurangan tembaga menyebabkan mid-crop klorosis atau pad yellow. Jaringan klorosis hijau pucat kekuningan muncul di tengah anak daun muda. Bercak kuning berkembang di antara jaringan klorosis. Daun kuning pucat kemudian mati. Dan yang keempat ada gejala defisiensi mangan pada daun-daun di antara tulang-tulang. Secara setempat terjadi klorosis dari warna hijau menjadi warna kuning, yang selanjutnya menjadi putih. Akan tetapi tulang-tulang daunnya tetap berwarna hijau. Ada yang sampai ke bagian sisi dari tulang jaringannya. Pada bagian daun yang klorosis mati sehingga praktiksis bagian-bagian tersebut mati. Mengering ada kalanya yang terus mengeriputi dan ada pula yang jatuh sehingga daun-daun tampak mengering. Yang keempat ada gejala defisiensi mangan pada daun-daun muda di antara tulang-tulang daun. Secara setempat terjadi klorosis dari warna hijau menjadi warna kuning, yang selanjutnya menjadi putih. Akan tetapi tulang-tulang daunnya tetap berwarna hijau. Ada yang sampai ke bagian sisi dari tulang-tulang jaringannya. Pada bagian daun yang klorosis mati sehingga praktis bagian-bagian tersebut mati. Mengering ada kalanya yang terus mengeriput dan ada pula yang jatuh sehingga daun tampak mengering. Masuk ke nomor 6, molybdenum atau biasa yang kita sebut MEO. Gejala yang timbul karena kekurangan MEO hampir menyerupai kekurangan nitrogen. Kekurangan MO dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Daun menjadi pucat dan mati dan pembentukan bunga terlambat. Gejala defisiensi MO dimulai dari daun tengah dan daun bawah. Daun menjadi kering kelayuan. Tepi daun mengulung atau daun umumnya sempit. Bila defisiensi berat, maka lamina hanya terbentuk sedikit sehingga kelihatan tulang-tulang daun lebih dominan. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Pratama. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.